Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, dengan koleksi tanaman hiasnya yang begitu indah, terlihat subur-subur banget. Kemudian untuk penataannya juga terlihat rapi dan dibarengi dengan keadaan teras rumahnya yang sangat bersih, sehingga keadaan ataupun tampilan tanaman-tanaman hias tersebut itu menjadi sangat cantik dan indah banget. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini dan pastinya penggunaan media tanamnya ya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan rumahnya ini menghadap ke arah utara ya, jadi saat pagi ini dan secara kebetulan juga agak mendung ya, jadi tanaman-tanaman hias yang berada di teras rumahnya ini nampak sangat indah dan terlihat segar ya. Dan pastinya saya penasaran media tanam yang digunakan itu apa, karena hampir semua tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya dalam keadaan sangat baik dan istimewa ya untuk pertumbuhannya. Dan saya bakalan mereview ya ataupun melihat tanaman-tanaman hias yang berada di bagian depan ini. Di sini ada beberapa tanaman hias, di bagian bawah ada tanaman hias, ada Calathea ornata batik. Kemudian juga ada tanaman hias bunga Kalandiva, dan di bagian sisi atasnya ada beberapa jenis tanaman hias, ada Aglonema. Di situ terlihat ada Lady Valentine, kemudian juga ada Heng-Heng, kemudian juga ada Aglonema lipstick mani lompet, kemudian juga ada Aglonema butterfly, ada Snow White, juga ada Big Croy. Dan di sini nanti saya bakalan mengulas agak banyak ya tanaman hias jenis Calathea-nya, karena untuk pertumbuhan dari tanaman hias Calathea dengan Kalandiva dan juga untuk Aglonemanya di situ berbeda sekali ya dari masalah pertumbuhannya juga. Dan saya bakalan melihat untuk jenis tanaman hias ada Aglonemanya dulu. Di sini ada Aglonema Big Croy dan di sini juga nampak sangat bagus sekali. Warna daunnya, pertumbuhannya terlihat dari batang tanaman tersebut. Ini terlihat segar banget. Dan kemudian keadaan medianya juga lembab ya. Di sini sang ibunya juga pintar untuk melakukan penyiraman terhadap tanaman hiasnya, hanya berfokus pada bagian tanamannya saja, karena yang terlihat basah ya, terlihat basah. Ini hanya pada bagian sisi tanaman tersebut, bukan pada bagian sisi sampingnya, yang setidaknya ketika kita hanya melakukan penyiraman secara secukupnya pada tanaman tersebut, itu setidaknya akan menghindari pembusukan pada bagian batang tanaman. Karena apabila kita melakukan penyiraman secara berlebihan, itu juga terkadang ya dampak menjadikan pembusukan pada bagian batang tanaman karena asupan air itu pastinya terlalu banyak. Dan di sini ibunya ini melakukan penyiraman ini hanya secukupnya saja pada bagian sisi batang tanaman tersebut. Dan kemudian juga di sini untuk jenis tanaman hias ada Aglonema Snow White-nya. Untuk warna daunnya juga bagus, terlihat segar sekali seperti ini, karena kebiasaan untuk jenis tanaman hias Aglonema Snow White ya, itu seringnya itu daun agak kayak kering seperti itu, yang pastinya adalah masalah penempatan. Karena tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini berada ataupun menghadap ke arah utara ya. Jadi untuk asupan cahaya mataharinya tidak begitu banyak dan mendapati cahaya mataharinya juga saat pagi ya. Dan cahaya pagi hari itu ya sekitar jam 6 hingga jam 10 itu bagus sekali untuk daun dari tanaman hias. Berbeda sekali ketika sekitar jam 11 hingga ke atas ya, cahaya matahari itu akan membuat kusam pada warna daunnya. Dan pastinya di sini untuk daun-daun dari tanaman hias Aglonemanya benar-benar bagus sekali warnanya. Dan saya juga bakalan melihat media tanam yang digunakan. Di sini ada perpaduan antara sekam mentah dan juga ada tanah. Dan sepertinya juga karena ketika saya memijat ya ataupun menyentuhnya,
Di sini cukup berunggah, sepertinya perbandingannya 1:1. Dan di sini juga untuk batang dari tanaman-tanaman tersebut juga terlihat segar banget ya. Kemudian juga ada Aglonema lipstick yang mani lompet. Kemudian juga ada heng-heng. Dan ketika tanaman hias Aglonema heng-heng ya, ketika memang bermutasi cantik itu daunnya kayak Aglonema ayunindi ya. Ini bisa bagus sekali seperti ini. Kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada Aglonema Lady Valentine. Ini juga keadaannya bagus sekali. Dan di sini juga saya akan sedikit memberikan perawatan pada tanaman hias Aglonema ini ya, LV ataupun Lady Valentine, karena semua jenis tanaman hias Aglonema meskipun sama ID-nya Aglonema, namun untuk cara perawatannya, bagaimana juga cara memperbanyaknya dan susahnya ya, itu juga memiliki karakter sendiri-sendiri. Seperti jenis tanaman hias kayak Aglonema Lady Valentine ini ya, ini saya mendapati 2 batang tanaman yang memang keadaannya sudah menua dan keadaan daunnya juga ini berbeda sekali dengan tanaman indukannya dengan yang babyan ataupun anakannya, sama keduanya. Dan ketika mendapati tanaman hias batang dari tanaman hias Aglonema yang memang sudah menua seperti ini biasanya memang keadaan dari tanaman tersebut itu akan menjadi kurus, tidak segar. Dan lagi-lagi ketika tanaman Aglonema ini sudah mengalami keadaan yang sudah tidak baik ya, sudah tidak subur lagi, ini baiknya dilakukan split ya, ataupun pemangkasan pada batang tanaman hias tersebut, yang setidaknya ketika kita melakukan peremajaan lagi, tanaman tersebut itu akan menjadi remaja lagi dan tumbuh kembali subur. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias, ada beberapa pot ya, sekitar ada 7 pot tanaman hias, ada Kalandiva. Di sini juga untuk pertumbuhannya bagus banget, dengan bunganya juga sangat banyak ya, rimbun banget. Dan saya lagi-lagi bakalan mengecek media tanamnya ya, karena juga bagus banget. Dan seringnya saya melihat tanaman hias jenis Kalandiva ini juga seringnya tidak serimbun ini, Itu biasanya hanya tinggal batang-batang tua saja ya, namun ini keadaannya benar-benar luar biasa. Cantik banget. Dan untuk media tanam yang digunakan di sini sama ya seperti tanaman hias Aglonema. Ada sekam mentahnya juga tanah. Namun memang keadaan dari tanaman-tanaman tersebut itu memang lembab. Terlihat cukup basah ya. Ini juga menandakan sekali bahwa sang pemilik ini benar-benar rajin ya untuk melakukan perawatan tanaman hiasnya. Terbukti sekali dengan keadaan tanaman hiasnya yang tumbuh dengan sangat baik seperti ini. Kemudian di bagian sisi bawahnya di sini ada 4 pot tanaman hias, ada Calathea ornata batik. Dan kenapa tanaman hias Calathea ornata ini keadaan daunnya banyak yang mengering dan menguning seperti ini? Yang pertama adalah masalah penempatan. Karena untuk jenis tanaman hias Calathea ketika asupan cahaya matahari itu agak terlalu banyak ya, yang biasanya warna daunnya ini akan cepat menguning juga mengering. Dan hal ini tidak disebabkan masalah penempatan saja, namun juga pada bagian sisi bonggol. Ketika tanaman hias Calathea bonggolnya sudah agak besar dan kemudian juga media potnya sudah tidak sesuai lagi, itu biasanya memang menjadikan beberapa daun dari tanaman hias Calathea itu akan mengering ya, meskipun dalam keadaan medianya itu lembab. Dan saya bakalan beralih ke bagian teras depan sana. Di situ ada segerombolan banyak banget tanaman hias Aglonema Bikroy. Dan yang pastinya untuk corak daun yang berada, tanaman-tanaman hias Aglonema Bikroy ini yang berada di luar sini ya, yang berada di luar teras dengan yang berada di dalam sana itu berbeda sekali. Karena lagi-lagi untuk jenis tanaman hias daun ya, kecuali Miana, Bougainville ataupun beberapa tanaman hias puring juga ya, itu akan aman sekali terhadap cahaya matahari. Namun untuk jenis tanaman hias kayak Aglonema, Anthurium, ketika memang penempatannya itu
berada di teras luar itu biasanya warna daunnya itu akan kusam seperti ini, agak kayak pudar. Namun yang tanaman hias ataupun warna daun yang berada di dalam sini ini benar-benar terlihat segar sekali. Karena yang pastinya tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, selain memang keberadaannya berada di teras yang agak dalam, ini juga di bagian sisi atasnya itu ditaruh paranet. Dan tidak hanya subur pertumbuhan dari tanaman hias tersebut, namun keadaan daunnya juga di sini benar-benar bersih banget. Dan saya memang suka melihat tanaman-tanaman hias yang seperti ini ya, yang tumbuh dengan baik, kemudian keadaannya juga sebersih ini. Dan memang saking telatennya sang pemilik ya, hingga tanaman-tanaman hias yang sebenarnya untuk menjangkau ketika melakukan penyiraman juga keadaannya juga bagus. Dan hebatnya lagi, begitu banyaknya tanaman hias yang berada di sini ya, tidak hanya pada bagian sisi potnya saja yang bersih, namun juga pada bagian medianya, kayak bisa dibilang ini sama sekali tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh. Ini benar-benar hebat sekali. Dan meskipun hanya Aglonema romosan ya, bisa dibilang Big Croy, namun ketika memang sudah memiliki begitu banyaknya tanaman hias Big Croy ya, ini menjadi tampilan yang sangat istimewa sekali dan sangat mewah ya, dengan perpaduan packingan potnya yang berwarna putih yang serasi seperti itu, tampilannya menjadi mahal ya. Dan yang pastinya untuk menjadikan tanaman hias itu tumbuh dengan baik, kemudian juga perkembangannya, warna daunnya itu pastinya butuh perawatan ya. Tidak hanya kita menanam saja kemudian kita biarkan, hasilnya juga akan jauh lebih, akan tidak sebagus seperti tanaman hias yang dirawat pastinya ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa tips cara perawatan terhadap tanaman hias dan betapa hebatnya ya sang pemilik untuk melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman hiasnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.